消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Ya, selamat pagi sisung-sisung semuanya. Kangen Sang dan Kaise, kangen semua sisung-sisung yang sudah hadir di pagi hari ini, di hari libur ini, semuanya kita masih uh, bisa berkumpul untuk juga sharing bersama. Kita sama-sama belajar, kita belajar. Tim Sin Pasyang, kangen tim moderator, kangen tim host, kangen semuanya, ya, yang penerjemah, yang semuanya. Kangen semua yang sudah hadir juga. Mari sebelum kita membaca intisari, mari kita melantunkan doa. Tangan bersikap anjali. Silakan host, kangen. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati masyarakat harmonis, dunia bebas bencana. Baik, sesung-sejeng. Mari sama-sama kita membaca intisari yang sudah disiapkan. Teratai dari bab 1 pendahuluan, episode
0049 Vakula dan Mahakaustila. Yang pertama. Wakula artinya berparas baik, dikarenakan memiliki rupa yang bermartabat. Juga berarti marga ganda. Dalam kehidupan ini, dia terlahir di keluarga Brahmana. Hidupnya berliku-liku karena ibunya setelah dia dilahirkan. Ayahnya menikah lagi. Ibu tirinya tidak menyayanginya, hatinya juga sangat jahat dan beberapa kali mencoba membunuhnya. Suatu kali, ibu tirinya sengaja membuangnya ke perapian, tetapi dia tidak mati. Di lain waktu, ibu tirinya membuangnya ke dalam sup yang mendidih. Dia kali lainnya lagi, ibu tirinya membawa dia ke pinggir sungai. Di samping sungai yang besar, ibu tiri ini mendorong. Kali ini juga tidak mati. Ada seekor ikan yang sangat besar, lalu menelan anak ini ke dalam perutnya. Ada seorang nelayan melemparkan jaringnya menangkap ikan. Setelah ikan terjaring, nelayan ini lalu membelah perut ikan. Anak ini masih hidup. Nelayan ini sangat menyayanginya dan mencintainya, menganggapnya sebagai anak sendiri. Ayah kandungnya ketika mendengar isu ini, lalu datang melihatnya, mau meminta kembali anak ini. Semua orang datang untuk menilai secara adil dan berkata, anak ini adalah anak kalian berdua. Dengan begitu, kalian berdua memiliki bagiannya. Karena adanya jalinan jodoh ini, maka dia disebut marga ganda. Ya, di sini diceritakan kehidupan yang berliku-liku ya, semua sebab akibat yang sama. Apa anak ini bisa terlahir di keluarga yang kemudian ibunya meninggal, kenapa dia kemudian mendapatkan ibu tiri yang tidak menyayanginya, semuanya adalah sebab akibat yang saling bergantungan. Demikian adalah jalinan karma yang ya. Jadi setiap orang menghadapi jalinan karmanya sendiri-sendiri. Jalinan jodoh dan karmanya. Yin kuo pao. Demikian. Mari kita lanjut yang kedua. Dalam kitab penerusan dari perbendaharaan Dhamma disebutkan, pada masa ajaran dari Buddha Wipashin dulu, dia memberikan sedekah berupa sebutir buah kepada seorang biksu sakit. Itu satu kalpa di alam manusia dan alam dewa. Dalam kehidupan sekarang terlahir di dalam keluarga Brahmana. Dia mengalami beberapa kali bencana namun tidak mati. Maka ini juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan lampau memiliki rasa belas kasih terhadap biksu. Bukan hanya memberi obat, memberikan buah-buahan, merawatnya. Karena jalinan jodoh ini dapat memperoleh berkah di alam manusia dan alam dewa selama 91 kalpa. Dalam kehidupan ini, meskipun ada banyak kesulitan, namun dia tetap memiliki usia hingga 160 tahun. Benar. Oleh karena itu, dalam agama disebutkan dari orang yang berusia sangat panjang dan tidak mengalami kematian lebih cepat, selalu suka hidup menyendiri. Wakula adalah yang terunggul. Ya, sekarang ya dan jodoh ya perbuatan-perbuatan yang sudah seorang manusia akan memiliki dampak ya yang luar biasa. Sebuah kebaikan memiliki dampak yang begitu panjang. Ya pasti sama ya, juga akan memiliki dampak yang begitu panjang. Jadi kalau bisa berbuat baik, kenapa tidak kita lakukan? Kalau bisa menghindari kejahatan, kenapa tidak kita lakukan? Nah, tentunya kita harus melakukan menghindari, memperbanyak kebaikan agar kita bisa juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ya. Agar kita tidak
terjatuh ke alam-alam rendah. Ya, demikian jadi dengan ikrar dan tekad yang kuat, konsisten dipraktekkan, ya, kita tentunya akan mendapatkan balasannya. Ya. Jadi tergantung yang dilakukan. Karena itu ucapan dan perbuatan betul-betul harus dijaga karena inilah pintu karma. Ya, jadi kalau apa yang terpikir, wah itu hati-hati sekali. Kadang-kadang kita juga nggak terpikir, tetapi kita akan melakukan sebuah perbuatan secara refleks katanya, tidak sadar. Sebenarnya tidak sadar itu juga ada keinginan yang terpendam dan maka disebut refleks, spontan, spontan keluar marah, ucapan kasar, spontan, nggak sadar. Sudah keluar baru sadar. Kenapa bisa demikian? Karena simpanannya, karena simpanan yang di gudang kesadarannya itu ada banyak kata-kata kasar, sehingga begitu terjadi kontak sesuatu, begitu tetap nggak keluar spontan kata-kata yang kasar. Sebab itu kita harus terus menjaga apa yang masuk ke dalam batin kita, apa yang kita lakukan, yang semua terekam, yang semuanya masuk ke dalam gudang kesadaran, haruslah hal-hal yang positif, yang baik. Sehingga ketika kita merespon sesuatu dengan spontan, spontannya itu juga tidak akan melukai hati orang, tidak akan melukai makhluk hidup yang lain, tidak akan membuat hal-hal yang buruk. Ya. Tetapi karena saya masih punya simpanan banyak hal-hal yang buruk, ketika spontan, saya akan melakukan barangkali ucapan yang buruk, tindakan yang buruk. Mohon maaf, tindakan yang nepok nyamuk, nggak sengaja, itu juga spontan namanya. Spontan dan karena di dalamnya ada ketidaksukaan terhadap yang menyakiti. Saya tidak suka disakiti. Jadi itu spontannya, refleksnya. Ya, jadi nggak sengaja loh, gimana? Iya nggak sengaja memang. Tetapi itu ada dasarnya. Tidak sengaja pun juga ada dasarnya. Ya, tidak sengaja loh tadi saya ngomongnya kasar. Saya nggak ada bermaksud. Iya, betul. Tapi karena gudangnya simpanan kita ada begitu banyak hal-hal yang demikian, yang spontan itulah yang terjadi. Demikian. Nah, mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi. Kita lanjut. Yang ketiga, Kaustila, artinya lutut besar, adalah paman dari Sariputra. Selalu saja menang dalam debat dengan kakak perempuannya. Setelah kakak perempuannya hamil, dia tidak pernah menang lagi. Tahu kalau kakak perempuannya mengandung orang bijak, dalam agama sutra disebutkan oleh 4 kefasihan tanpa rintangan, mampu jawab segala pertanyaan sulit Kaustila adalah yang terunggul. Sangat pintar berdebat, hanya kalah terhadap Buddha. Biasanya dia sangat pintar berdebat sehingga mampu menjawab segala pertanyaan sulit. Siapapun yang bertanya, dia bisa menjawab dengan lancar. Sehingga Kaustila adalah yang terunggul dari orang-orang yang memperoleh 4 kefasihan tanpa rintangan. Apa ini kefasihan tanpa rintangan? Mungkin sebentar kita satu penjelasannya dari ada materi yang akan dibawakan oleh Ong Chiwe Susyung nanti. Dan di sini dikatakan bahwa seorang Mahakaustila yang pandai berdebat, ya selalu menang berdebat dengan kakak perempuannya. Tapi ketika kakak perempuannya mengandung orang yang bijak, kakak perempuannya malah bisa mengalahkan Mahakaustila ya. Wah ini hebat juga ya. Baru baru di kandungan saja ya orang bijak dia bisa berdampak kepada si ibu yang mengandungnya. Ya ini luar biasa ya. Tapi demikian adanya yang dibabarkan oleh
Master. Baik, hari ini cuma tiga poin ya sampai di sini. Nah, sebelum kita sharing, mari kita undang Sesium Ong yang akan membawakan uh, PPT atau materi yang akan di sharingan kepada kita semua. Silakan Ong Sesium. Selamat pagi, Hopeless Sesium. Pagi. Selamat Sehat pagi, ya Sesium. ya Kan Sesium. Kan Selamat pagi Sesium Cice. Kan ya. Kan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya kan ya Sesium Cice ya. Kita setiap hari mendengarkan Dharma. Ya semoga ini selalu dapat membuat batin kita selalu lebih damai ya dalam Sadu, kehidupan sadu, kita sadu. sehari-hari. Sadu, sadu, sadu kan Hopeless Sesium. Ya, Sesium Cice, hari ini saya membacakan apa yang diseringkan oleh Januar Sesium ya melalui PPT ini. Jadi sangat kangen ya kepada Januar Sesium mengenai semerbak batin dari Sutra Teratai. Ya kita next ya, Rosna Cice. Ya kita dalam beberapa hari ini ya mengetahui ya, mengulang tentang 21 orang siswa yang senantiasa mengiringi Buddha Sakyamuni ya, Buddha Sakyamuni. Jadi 21 orang siswa itu siapa saja ya? Baiklah Susice, marilah kita mengetahui ya, dan ini juga akan berkelanjutan mengenai riwayat riwayat para Arya 21 Arya ini ya. Nama mereka adalah Asnata Kaundiya, Maha Kasapa, Uru Wilwa Kasapa, Gaya Kasapa, Nadi Kasapa, Sariputra, Maha Moggayayana, Maha Katyayana, Aniruddha, Kapina, Gavampati, Revata, Pilindavatsa, Vakula, Maha Kaustila, Nanda, Sundarananda, Purnamatriani Putra, Subhuti, Ananda, Rahula. Ya, hari ini kita ada di kisah dari eh, yang Arya Wakula dan Maha Kaustila ya. Jadi para arhat agung seperti ini yang dikenal oleh semua orang ya, begitu banyak arhat ya. Hari ini kita mengenal 21 orang yang 21 Arya arhat yang selalu ada di samping eh, Buddha Sakyamuni. Ya, kita lanjut ya tentang catatan Mas catatan tangan dari Master ya pada saat itu yang disampaikan ya di hari ini. Benih baik dan kondisi baik akan mendatangkan buah balasan baik pula. Ya, ini tadi telah disampaikan oleh Hoklesus Yung ya. Ya kan. Dengan memberikan pengobatan, obat dan bekal akan memperoleh berkah berkesinambungan dan usia hidup yang sangat panjang. Ya, jadi di sini kita memahami ya tentang sebab akibat ya. Jadi dengan memahami sebab akibat kita bersuka cita. Kenapa? Kita tahu apabila kita memberikan sebab yang baik, ya pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Ya. Malapetaka berubah menjadi kemujuran dan menginspirasi dunia. Ya, kita selalu berharap agar usia hidup kita bisa lebih panjang, berkah kita bisa lebih banyak. Akan tetapi kita harus tahu kalau berkah adalah hasil dari berbuat, bukannya hasil dari memohon saja, ya, atau memohon ya. Kalau ingin usia panjang, mestilah menanamkan benih untuk panjang umur, ya. Demikian ya Susun Cici ya, kita sudah banyak memahami ya tentang benih baik, kondisi baik, dan sebab akibat yang selalu terjadi di dalam kehidupan. Ini sudah pasti akan terjadi karena ini adalah kebenaran yang mutlak ya Susun Cici. Kita next ya, Susun Cici kanan. Ya,
Sebagai praktisi ajaran Buddha, semestinya meyakini hukum sebab akibat. Dalam keseharian kita ini adalah tak lepas dari hukum sebab akibat. Jadi, seorang praktisi ajaran Buddha, kita semestinya percaya pada hukum sebab akibat atau hukum karma dalam keseharian kita. Juga terlepas dari hukum sebab akibat. Ya, Sungsice. Jadi apabila kita melihat satu kondisi penderitaan, baik pada diri kita dan orang lain, ya kita tahu tentu ada sebab. Ya, namun apa kita juga tahu bahwa seperti tadi ya, bisa bisu yang mengalami sakit dan penderitaan ya juga ada sebab. Namun tentunya kita disinilah kita menumbuhkan belas kasih untuk dapat membantu orang-orang yang mengalami penderitaan. Ya kita lanjut ya, Sungsi Cheng. Ya slide ke-6 ya, Sungsi Cheng. Pakula artinya berparas baik. Ya, tadi sudah juga disampaikan ya, dibacakan oleh Hokle Session ya. Dikarenakan memiliki rupa yang bermartabat. Juga berarti marga ganda ya. Ini marga ganda tadi juga sudah disampaikan juga ya. Nanti kita bisa sekilas yang melihat videonya ya tentang cerita ini. Dalam kitab penerusan dari pembenaran Dharma disebutkan pada masa ajaran dari Buddha Vipasin ya dulu dia memberikan sedekah berupa sebutir buah kepada seorang biksu yang sakit. Itu mendatangkan berkah selama 91 kalpa di alam manusia dan alam dewa. Ya, jadi Sung Sice ya, jadi kebajikan sekecil apapun ya kita bisa lakukan di setiap kesempatan ya dengan pikiran, ucapan dan perbuatan kita. Ya, oleh sebab itu tadi ya, oleh Sisin juga sudah mengingatkan ya tentangnya kita waspada ya eh, dengan gudang kesadaran kita ya. Dalam kehidupan sekarang terlahir di dalam keluarga Brahmana. Ya, kita next ya. Sice. Kangen kepada Master ya yang telah menyampaikan Dharma ya barusan ya Sun Sici ya. Jadi kan juga kepada Sani Sici yang telah men-sharekan videonya ya. Baiklah Sun Sici kita lanjut kepada slide selanjutnya ya. Namun dari cerita video tadi ya kita tahu ya pentingnya kebajikan dalam hidup ini. Ya kebajikan memang berbeda dengan kebaikan ya karena kalau kebajikan itu berbicara bukan hanya perbuatan baik, namun juga pikiran pada saat orang itu melakukan kebaikan dan juga ucapan pada saat orang itu melakukan kebajikan. Itulah kebajikan ya. Dengan kebajikan kita bisa sukacita dalam hidup ini dan juga memberikan manfaat memberikan sukacita kepada orang lain. Dengan demikian, dari kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya, kita selalu bisa dapat bersukacita di dalam Dharma ya. Kan ya Sung Sice. Kita next di slide selanjutnya ini. Dalam Agama Sutra disebutkan dari orang-orang yang berusia sangat panjang dan tidak mengalami kematian lebih cepat, selalu suka hidup menyendiri, Wakula adalah yang terunggul ya. Jadi telah disampaikan ya Susi ya. Demikianlah ya. Ya kita lanjut ya. Rasa Sicie, slide selanjutnya kan. Ya, dia mampu terhindar ya dari kematian dalam 5 kali bencana ya dari cerita tadi ya Suci ya. Dikarenakan dalam masa kehidupan lampau pernah mengasihi biksu yang sakit, ya memberikan obat-obatan dan buah serta merawatnya. Itulah sebabnya sekalipun dalam masa kehidupan sekarang penuh kesulitan, akan tetapi, dia memiliki balasan berkah berupa usia hidup hingga 160 tahun ya. Jadi usia hidupnya panjang. Nah, tadi juga kalau Susin sudah sharingkan ya tentang kita tak sengaja membunuh seekor nyamuk begitu ya.
itu juga kita harus waspada ya, karena kalau kita melakukan pembunuhan kepada hewan-hewan, maka kita mengurangi hidup mereka, maka kita juga akan mengalami eh, akibat ya. Jadi semua ada sebab, ada akibat ya, Sung Si Chen. Tapi apabila kita bisa menjaga untuk tidak melakukan pembunuhan hewan-hewan, dan tentu kita juga akan mendapatkan berkah. Jadi di sini berkah bukan karena hanya memohon, tetapi bukan dari memohon, namun berkah adalah dari praktek tindakan, ucapan, dan pikiran kita. Ya, Sung Si Chen. Ya kan. Dan kita next ke foto ya. Selanjutnya di foto ini ya kita bisa melihat ya relawan rumah sakit sedang menanam benih kesehatan. Ya, ini mungkin bisa dilakukan ya di Jakarta yang ada rumah sakit suci, ataupun mohon maaf saya tidak tahu di daerah yang tidak ada, yang belum ada rumah sakit suci, apakah bisa dilakukan. Namun kita bisa melihat foto-foto ini adalah di rumah sakit suci ya. Banyak relawan rumah sakit ya. Jadi kalau nanti ada Anda yang relawan rumah sakit yang suci bisa juga sharing ya, melihat ya sedang menanam benih kesehatan. Di rumah sakit kita dapat melihat para relawan yang memberikan penghiburan pada para pasien dan membantu dalam rumah sakit. Ya, di rumah sakit bukan saja orang mengalami sakit secara fisik, juga mengalami sakit secara batin ya, Suci ya. Oleh sebab itu, misi pertama adalah di misi amal karena mengobati secara fisik dan juga secara batin. Ketika bertemu dengan pasien yang kondisinya hatinya sedang kurang baik, relawan berbincang-bincang dengan memungkinkannya terlepas dari kerisauan. Dan di sini juga sebelum relawan terjun ke menjadi relawan rumah sakit, tentu juga ada mendapatkan informasi-informasi, pelatihan-pelatihan, sehingga dalam berbincang-bincang juga bisa menjaga ya apa yang harus diucapkan atau apa yang harus dihindari untuk tidak diucapkan. Ketika pasien kurang leluasa bergerak, membantunya naik turun dari ranjang, melipur lara bagi pasien yang terluka. Ketika suhu dingin, memberikan selimut padanya. Di dalam seci kita dapat melihat ada begitu banyak relawan rumah sakit di berbagai sudut rumah sakit ya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ya demikianlah sesungguhnya Cece dalam kehidupan ini, kalau kita tentunya kita bisa berusaha untuk bisa memberikan manfaat ya kepada orang lain dan juga kepada semua makhluk ya. Jadi kita sering mengatakan kalau orang-orang yang menjadi relawan di rumah sakit adalah sedang menanam benih kesehatan bagi diri sendiri ya, dan menanam kebajikan memberikan manfaat kepada banyak orang ya, Suci ya. Ya kita next ya untuk selanjutnya. Slide selanjutnya, ya slide selanjutnya kita lanjut kepada yang Arya Maha Kaustila, ya, yang artinya lutut besar, adalah paman dari yang Arya Sariputra, ya, selalu saja menang dalam debat dengan kakak perempuannya. Akan tetapi setelah kakak perempuannya hamil, ya, dia tidak pernah lagi menang. Tahu kalau kakak perempuannya mengandung orang bijak. Ya. Jadi kita tadi juga sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Master ya. Maka pada saat Kaustila ini tahu dia tidak pernah menang lagi, maka dia menyadari bahwa apa ya di kandungan kakak perempuannya ini atau calon keponakannya ini adalah orang yang bijak. Ya kita next ya. Prestasi C ya. Maka selanjutnya dia berkelana ya, berkelana ke India Selatan untuk mencari ilmu ya. Namun kita tahu ya dalam perjalanannya itu karena dia belajar ya, dia pergi ke India bagian selatan, belajar 18 macam kitab suci yang bukan kitab Buddhis ya pada masa itu ya, 2000 tahun yang lalu ya. Namun sekalipun ia telah membaca 18
macam kitab suci ini, ketika membaca bagian selanjutnya, ia pun lupa bagian sebelumnya. Jadi banyak orang mentertawakannya dengan mengatakan, tak peduli berapa banyak masa kehidupan engkau membacanya, engkau tetap tidak akan sanggup mengingat isi kitab-kitab ini. Pada saat itu hati Mahakostila merasa tidak tidak senang. Ia tidak mau menerima penghinaan ini karena ditertawakan orang sedemikian rupa. Ia mulai belajar ya sampai lupa makan, satu detik pun tidak pernah tersia-siakan olehnya. Dapat dibayangkan seberapa keras dia berusaha. Di sini ada faktor semangat ya, Sun Suci ya. Namun faktor semangat kita tahu ya eh, kekuatan ya sebagai kekuatan, namun juga ada faktor kebijaksanaan ya. Harus disertai dengan kebijaksanaan. Selama 18 tahun, ia giat berusaha sampai-sampai tidak sempat memotong kukunya. Kukunya sangat panjang sekali, orang-orang pada saat itu memanggilnya Brahmana Cakar Panjang atau Brahmana Berkuku Panjang. Setelah 18 tahun, Mahakostila merasa apa yang telah dipelajari sudah cukup, maka ia pun pulang. Ia pulang mencari keponakannya untuk berdebat. Tetapi yang Arya Sariputra ternyata sudah meninggalkan kehidupan keluarga dan menjadi biksu. Hal ini membuat Mahakostila merasa sangat tidak senang. Ia berpikir, keponakanku ini pada usia 8 tahun, namanya terkenal sampai 5 kerajaan di India. Semua orang tentu masih ingat. Ya, jadi Sariputra ini di usia 8 tahun itu sudah mengalahkan banyak jagoan debat di atas mimbar. Jadi Mahakaustila berpikir pada usia 8 tahun Sariputra sudah terkenal sampai 5 kerajaan di India. Siapakah orangnya ini yang memakai ilmu sihir untuk memikat keponakanku dan membawanya pergi? Ya, di sini Sunsya pasti sudah mengetahui ya bahwa itu adalah Buddha Sakyamuni. Hatinya benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Ia ingin mencari orang ini untuk berdebat dengannya. Semua orang mengatakan padanya, tidak boleh. Ia adalah sang penerangan sempurna Sakyamuni Buddha. Dia menjawab, tak ada yang hebat dengannya. Maka Kaustila kemudian mencari Buddha Sakyamuni untuk berdebat. Begitu bertemu dengan sang Buddha, perkataan pertama yang keluar dari mulutnya adalah segalanya tidak diterima. Ya, Sunsi tadi juga sudah mendengar ya apa yang telah disampaikan oleh Master. Jadi kita mengulang supaya kita lebih uh, memahami ya memperkuat kesadaran kita bahwa kita harus juga selalu menjaga ucapan kita ya karena seperti tadi telah disaringkan juga oleh Hope Susio mengenai gudang kesadaran kita yang merupakan juga hati kita ya susun sice. Ya kita lanjut ya ke slide selanjutnya ya Rosna Sice kan. Buddha lalu bertanya padanya, bagaimana dengan pandanganmu sendiri? Apakah engkau terima? Maka Kaustilah salut, kagum ya menghormati pada kebijaksanaan Buddha dan bersarana pada Buddha, menyampaikan perlindungannya tisarana pada Buddha ya. Kita mungkin sering mendengar ya, tisarana ini Buddha Sarana Gacchami ya, dan Dhamma Sangha Sarana Gacchami ya. Kalau pada saat kehidupan ini ya pada saat kehidupan di masa itu ya bersarana saja pada Buddha ya pada Buddha langsung ya. Buddha lalu bertanya padanya, sekarang bagaimana dengan pandanganmu sendiri? Apakah engkau terima atau tidak? Mendengar ini, Mahakostila terperangah dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ia lalu membalikkan badan dan meninggalkan tempat itu. Sambil berjalan, dia berpikir, aku telah kalah 2 kali ketika bertemu dengan Buddha. Aku mengatakan segalanya tidak bisa diterima. Jika aku menjawabnya dengan tidak diterima, jelas-jelas saya datang untuk berdebat dengan berpegang pada pandanganku sendiri. Bagaimana aku boleh tidak menerima pandanganku sendiri? Jadi itulah ucapan yang akhirnya membuat dirinya sendiri dalam kesulitan ya, Sun Suci. Namun ketika bertemu dengan Buddha, aku telah katakan segalanya tidak diterima. Jika saat itu aku menjawab bisa diterima, berarti aku juga kalah. Jadi sejak awal Mahakaustila sudah kalah. Jika Buddha bertanya lagi, benar-benar ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ia benar-benar merasa kagum pada kebijaksanaan Buddha.
ia pun kembali untuk menjumpai Buddha dan bersarana untuk menjadi muridnya satu guru dengan yang Arya Sariputra. Ya, demikian asumsi kita ulang sedikit ya. Ya. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya ya, Asumsi C, slide ke-14 ya. Dalam Agama Sutra disebutkan, dari orang-orang yang memperoleh 4 kefasihan tanpa rintangan, mampu menjawab segala pertanyaan sulit, Mahakaustila adalah yang terunggul. Ya, dalam Agama Sutra disebutkan, yang Arya Mahakaustila memiliki 4 kefasihan tanpa rintangan dan mampu menjawab semua pertanyaan sulit. Yang Arya Mahakostila adalah terunggul dalam menjawab pertanyaan. Tak peduli pertanyaan apapun, yang Arya Mahakostila mampu menjawabnya. Ya, kita lanjut yang Asumsi C. Ya, apa yang dimaksud dengan kefasihan atau kemampuan? Ya, ya, kefasihan atau kemampuan untuk membabarkan dharma secara terampil, ya Asumsi C. Di seluruhnya ada 4 jenis yang dinamakan 4 kefasihan tiada rintangan. Catur, Prati, Samwit, ya Asumsi C ya. Yang pertama adalah dharma tanpa rintangan. Dharma, Prati, Samwit. Ya, di sini kita tahu ya, dharma tanpa rintangan. Jadi membabarkan dharma. Nanti ada penjelasan selanjutnya Asumsi C ya. Yang kedua adalah makna tanpa rintangan. Arta, Prati, Samwit. Yang ketiga, bahasa tanpa rintangan. Bahasa tanpa rintangan ya, Asumsi C. Nirukti, Prati, Samwit. Yang keempat adalah membabarkan tanpa rintangan. Pratibhana Prati Samwit ya Asumsi C ya. Jadi inilah 4 uh, kefasihan, 4 kemampuan tanpa rintangan ya. Jadi marilah kita lihat ya di slide selanjutnya, slide ke-16 ini ya. Dharma tanpa rintangan berarti ya seseorang itu memahami jelas akan segala ajaran dan mampu membeda-bedakan segala prinsip kebenaran tanpa hambatan. Ya, Susi ya. Jadi kita mengetahui ya prinsip kebenaran yang mutlak atau prinsip kebenaran yang bersifat relatif atau prinsip kebenaran yang berdasarkan pemikiran kita sendiri ya, berdasarkan emosi kita sendiri. Ya, tentunya kita harus memulai ya dari prinsip kebenaran yang berdasarkan kesepakatan orang banyak dengan mengetahui juga prinsip kebenaran yang bersifat mutlak ya, bukan prinsip kebenaran berdasarkan ya kita ego kita sendiri ya Suci ya. Jadi disinilah kita memahami jelas akan segala ajaran dan mampu membedakan segala prinsip kebenaran tanpa hambatan. Yang kedua adalah makna tanpa rintangan. Jadi kita mengetahui sepenuhnya akan makna atau prinsip kebenaran dari segala ajaran. Hari ini Suci kita telah mengenal apa telah yang disampaikan oleh Master tentang jalinan jodoh ya, membina jalinan jodoh baik ya, dan mengatasi atau bisa menerima jalinan jodoh yang kurang baik ya akibat sebab yang lampau dan memahami tentang sebab akibat dan selanjutnya. Jadi kita memahami segala ajaran dengan jelas tanpa rintangan. Bahasa tanpa rintangan berarti kita menguasai berbagai macam bahasa. Jadi apabila kita menguasai berbagai bahasa, tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang banyak dari berbagai negara, juga bisa memberikan bantuan-bantuan pergi kepada beberapa negara ya seperti apa yang telah saya dengar dari sharing organization ya, sebagai tim tangga darurat juga pergi ke beberapa negara untuk memberikan bantuan ya, mampu memberikan pengajaran sesuai dengan keinginan ya. Yang keempat adalah membabarkan tanpa rintangan, menjelaskan makna dharma dengan sempurna dan tanpa hambatan dan suka dan leluasa dalam berbicara karena tak membabarkan tanpa rintangan ya, batin selalu leluasa. Mengapa selalu leluasa? Karena dengan ketulusan ya, tanpa pamrih. Ya demikianlah sesungguhnya ya, yang Arya Mahakostila telah memperoleh 4 kefasihan tanpa rintangan ini, sehingga beliau mampu menyebarkan dharma kemana-mana. Maka bila mana ada orang yang tidak begitu mengerti akan ajaran Buddha tentang prinsip kebenaran atau sengaja mempersulitnya,
dia dapat menggunakan dharma untuk menghadapinya, berdiskusi dan meyakinkannya. Ya, demikianlah sesusahnya pembacaan PPT ya sharing ini pada pagi hari ini ya. Cảm ơn ya Sương Sĩ Chế, cảm ơn học lại sư siêu ya. Ya, cảm ơn Sương Sĩ Chế, cảm ơn. Ya, kan ya Ong Susyong yang sudah men-sharingkan PPT yang hari ini ya luar biasa ya. Kita semua sudah menambah pengetahuan, pemahaman ya, sehingga bisa juga menambah kesadaran kita ya untuk melakukan hal-hal yang bajik, bukan cuma hal baik tapi hal yang bajik. Baik, kini saatnya sesi sharing. Silahkan Sesiung Sice yang mau sharing. Belum ada yang resen saya lihat ya. Jadi Vivi Liang. oh ya, Vivi Liang Sice silahkan. 感恩三人开示，感恩师兄师姐，感恩后来师兄。 Kan. Ya, hari ini tentang Fakula dan Maha Kaustila. Fakula itu adalah seorang yang sangat bijaksana, dan pada masa ajaran dari Buddha Vipassing, beliau itu memberikan sedekah kepada kepada seorang biksu yang sakit, sehingga mendatangkan berkah selama 91 kalpa di alam manusia dan alam dewa. Jadi dalam Agama Sutra juga disebutkan, dari orang-orang yang berusia sangat panjang dan tidak mengalami kematian lebih cepat dan selalu suka hidup menyendiri adalah Fakula yang terunggul. Sedangkan Mahakaustila adalah paman dari Sariputra, dan beliau memiliki seorang kakak perempuan dan saat itu sedang hamil, dan beliau selalu berdebat, dan kali ini kalah debat dengan kakaknya karena sedang hamil, dan diketahui bahwa anak yang dikandung ini oleh kakaknya adalah seorang yang bijak, sehingga mengalami selalu menang ya dalam berdebat. Dan Mahakaustila ini juga telah belajar 18 jenis kitab sutra. Dan akhirnya setelah 18 tahun beliau pulang kembali setelah belajar dan menantang keponakannya yang baru berusia 8 tahun bernama Sariputra. Dan juga Mahakaustila ini selalu ingin berdebat dengan yang tercerahkan, yaitu Buddha Sakyamuni. Dan beliau berkata, semua dharma itu tidak diterima. Dan Mahakaustila ini sebenarnya tidak bisa menjawab satupun pertanyaan Buddha. Sehingga beliau sangat mengagumi kebijaksanaan Buddha dan berguru kepada Buddha. Jadi beliau ini memiliki guru yang sama dengan Sariputra. Dari orang-orang yang memperoleh 4 kefasihan yang tanpa rintangan, mampu menjawab semua pertanyaan sulit, ini adalah Mahakaustila yang terunggul. Jadi kita dalam menghadapi orang, masalah, kita hendaknya bisa menjaga niat baik, niat pikiran baik, dan menjalin jodoh baik, dan tidak ada kemelekatan lagi dalam menanam benih baik. Kita menjalin jodoh baik dan akan mendapat balasan buah yang baik, yaitu saat orang yang membutuhkan
kita memberikan pengobatan, obat, dan bekal sehingga kita akan memperoleh berkah yang berkesinambungan dan usia hidup yang panjang. Dan malapetaka itu akan berubah menjadi kemujuran dan bisa menginspirasi. Dengan kita menghargai kehidupan semua makhluk, seperti diceritakan tadi tentang hewan, tentang semut, dan burung, dan juga tentang pohon, kita haruslah bisa melepaskan kehidupan, menghormati kehidupan, dan menyelamatkan kehidupan. Dan benih karma yang diciptakan pada masa lampau, yaitu di kehidupan ini, mungkin saja kita akan mendapatkan banyak penyakit dan rintangan. Kita hendaknya menerimanya dengan sukarela. Dengan kita juga memahami hukum karma, kita bersumbangsi tanpa pamrih untuk menyelamatkan dunia. Kang En Sisyong Seche. Oh, cảm ơn chị Phi Liang ya yang sudah sharing pada kita semua, kembali mengingatkan tentang uh, menghormati kehidupan. Menghormati kehidupan, kita semua harus bisa menghormati kehidupan, baik kehidupan kita juga kehidupan semua makhluk tentunya ya, kehidupan di dunia ini dengan dunia beserta isinya. Jadi kita juga menghormati lingkungan, menghormati dan menjaga lingkungan, ya, menghormati kehidupan. Ketika tadi ada kata-kata yang Master Jensang Wotong dan Ku Wope. Ya, kalau orang terluka kita juga ikut merasakan sakitnya. Ketika orang menderita kita juga merasakan kesedihannya. Ya. Jadi itu empati ya, empati. Jadi karena itulah juga tadi ada dari Sung Hong yang sharing ya mengenai apa relawan-relawan yang bersumbangsi di rumah sakit ya, ikut menjaga orang yang sakit, ikut membantu mereka yang kesulitan ya. Jadi relawan-relawan di misi amal, di misi pengobatan, misi tanggap darurat, misi pelestarian lingkungan, semua misi kita itu adalah menghormati kehidupan, ya, menjaga kehidupan, melestarikan alam, itu juga menjaga kehidupan. Jadi luar biasa ya Yesusnya ya, kita di Jalan Bodhisattva ini betul-betul diarahkan oleh Master agar kita selalu ingat mau memanfaatkan kehidupan kita ini untuk menghargai semua kehidupan dan juga ikut menjaganya, lalu kita terus-menerus menanam benih-benih kebajikan. Ya, di dalam kehidupan ini kita setiap saat sedang menebar benih ya. Ada benih kebaikan, ada benih kejahatan juga. Ya, jadi waspadalah selalu. Apa yang kita tebar tentunya akan kita tuai nantinya. Ya, jadi saat menuai nanti ya jangan menolak ya, jangan kecewa kalau saya menuai sesuatu yang kurang baik, berarti itu yang benih yang saya tanam sudah berbuah ya. Jadi bagaimana caranya supaya mengurangi yang apa buah-buah yang kurang baik? Tentunya perbanyaklah menanam benih-benih yang baik. Ya, dengan menanam banyak-banyak benih yang baik, benih-benih yang tidak baik mungkin kesempatan berbuahnya menjadi berkurang ya. Seperti itu. Ataupun buahnya nanti bisa tidak bagus ya, buah keburukannya. Tapi kalau kita terus melakukan kebajikan melalui ucapan dan perbuatan, ya, pikiran, ucapan dan perbuatan, tentunya kita mungkin juga akan mendapatkan buah-buah yang tentunya sangat mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, ya, dan lepas daripada penderitaan. Seperti itu yang diajarkan oleh guru kita semua. Nah, ini kembali ada Roshi Welly Sece yang sudah resen. Silakan Roshi Welly. Iya, Sesiong. Chào anh đại gia. Saya izin memulai ya, Sesiong. Cảm ơn
感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩terlebih kepada moderator hari ini juga, Hoklai sư兄,感恩. Kemudian tentunya kepada Ong Ji Wei sư兄,很感恩. Karena sư兄们ini bagi saya merupakan sư兄们yang senantiasa bisa memberikan kalau mungkin ada suci yang sampaikan bilang insight gitu, atau sesuatu yang bisa kita peroleh dan kita tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing. Jadi itu satu sesyuman, kanan juga kepada semua sejeman. Jadi kesan batin yang saya dapatkan yang akan dibagikan yaitu melatih sebersih niat itu yang hari ini yang saya dapatkan kesan batinnya. Melatih sebersih niat, selalu pilih yang baik gitu. Dalam arti di dalamnya sebersih niat tersebut yang misalnya sudah sangat familiar, sebersih niat yang sangren baik dalam tayangan video maupun dalam setiap pesan-pesan pembabaran dharmanya gitu, sebersih niat yang sederhana, yaitu sebersih niat untuk misalnya sebersih niat untuk menolong itu. Jadi melatih sebersih niat, selalu pilih yang baik. Dengan contoh sebersih niat untuk menolong ataupun sebersih niat yang muncul itu adalah untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan manfaat, untuk keselamatan dan lain-lainnya yang tergolong ke dalam baik tentunya. Itu yang pertama, selain yang tadi di awal. Kemudian kesan batin saya yang saya dapatkan adalah yang kedua. Tadi Sesyong ada menyampaikan mengenai spontan. Jadi bagaimana melatih sebersih niat yang muncul tersebut yang jika spontan terkondisi pengaruh luar, adanya kontak 6 indera, itu bisa munculnya adalah yang baik. Itu yang kedua yang saya dapatkan pembelajaran untuk dipraktekkan dan diingat tentunya. Yang ketiga, Sesyong ada menyampaikan dan juga Sangren dalam tayangan ada menyampaikan perihal benih baik bertemu kondisi baik. Jadi saya mendapat kesan lebih kepada benih baik dan bertemu kondisi baik. Bagaimana agar terciptanya benih baik bertemu kondisi baik. Di dalam benih baik yang saya dapatkan tentunya terdapat tadi itu niat atau yang dikatakan sebagai niat yang sudah niat yang mendorong sebuah atau menghasilkan perbuatan yang sudah bisa menghasilkan dari sebersih niat tersebut. Kemudian yang saya dapatkan di dalam benih baik juga terdapat perasaan di dalamnya. Jadi pembelajaran hari ini adalah sebersih niat dan juga ada perasaan sebagai benih untuk mengkondisikan terjadinya hal-hal semua yang baik. Kemudian yang saya dapatkan berikutnya adalah perihal mengenai spontan. Jadi bagaimana agar spontan tersebut tuh bisa sampai refleksnya, responnya tuh ketika itu terjadi itu bisa baik dan benar gitu. Ini yang tadi Sesyong sampaikan yang saya terkesan gitu dan ini menjadi pembelajaran. Maka saya izin menyampaikan untuk
mengulang dan mengingatkan kembali buat saya sendiri khususnya. Jadi bagaimana bisa sampai refleks atau responnya itu baik dan benar gitu. Ya tentunya di dalamnya karena adanya latihan terus, menerapkan terus, belajar terus, konsisten, hingga tersimpannya di dalam kan Sesyong sampaikan, hingga tersimpannya yang dikatakan tersimpan di gudang kesadaran adalah yang bisa semoga baik-baik. Jadi hari ini tayangan ada mengenai yang Arya, di mana dia meskipun termotivasinya karena niat yang tertentu tersebut, tetapi ada satu pelajaran, yaitu dia berlatih terus-menerus gitu. Wah, begitu yang saya dapatkan. Jadi misalnya, itu di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ada yang insan-insan yang melatih dari sederhana, dari hal sederhana yang bisa dipraktekkan, misalnya bertemu apapun itu bisa otomatis dia menyebut nama Buddha atau yang dijunjungnya gitu. Itu yang teringat pertama kali ataupun yang dikeluarkan respon pertama kali. Karena apa? Karena sudah terlatih, sudah membiasakan diri. Kalau bertemu apa? Omitofo dulu misalnya. Atau ada pula yang lain, oh kanan gitu. Jadi misalnya lihat apapun itu hal baik, buruk seperti itu misalnya contoh sederhana yang telah ada dipraktekkan insan-insan di dalam kesehariannya, sehingga pada saat terkondisi keluar bisa mengucapkan hal yang baik, berpikir yang baik, maksudnya bisa mematahkan pikiran buruk kalau ada yang masuk gitu, berusaha. Kemudian mengenai perasaan yang sebagai juga mendukung dalam benih baik, itu yang saya dapatkan adalah melatih menyertakan perasaan yang tadi disebutkan, misalnya bersyukur dan juga sukacita, di mana misalnya senantiasa sukacita. Misalnya saat ini saya tadi karena tayangan hari ini sudah saya bersyukur menerima tayangan hari ini, pesan-pesan Dharma Sangren, Sesyong Secheman. Saat melihat Sesyong Secheman, saya menimbulkan rasa sukacita karena melihat dan tentunya membangkitkan pikiran-pikiran yang baik, sehingga menjaga hati ini bisa senantiasa sukacita. Kemudian mengenai perasaan misalnya juga sukacita terhadap melihat kebaikan orang lain gitu, melihat orang lagi berbuat baik, turut berbahagia, melihat orang mendapatkan pencapaian, turut berbahagia. Ini satu hal yang penting menurut saya gitu. Kemudian yang saya dapatkan adalah Sesyong ada menyampaikan mengenai ini, saya juga sepaham Sesyong, karena di dalam yang tadi itu, di dalam perasaan yang perlu ditumbuhkan itu juga yang dinamakan bagaimana tulus berempati dan bersimpati. Ini poin-poin yang saya dapatkan agar saya bisa mudah mempraktekannya dalam kehidupan. Saya tipe saya tipe orang yang kalau mendapatkan sesuatu hal khususnya Dharma, itu saya pasti akan berusaha bagaimana itu dipraktekkan meskipun tidak langsung instan. Tapi ada satu hal yang saya motivasi dan dapatkan di dalam diri saya itu yang menjadi catatan bagi saya yang saya izin bagikan. Kemudian mengenai turut berbahagia melihat kebahagiaan orang lain, ini juga sangat peran penting menurut saya, dan ini
aduh, ini kalau maaf ya, bukannya aduh, tetapi lebih kepada gimana ya? Ini hal yang mungkin kalau bisa senantiasa begini, itu hasilnya bisa wow gitu. Tapi apakah mudah gitu? Nah, kemudian yang saya dapatkan adalah perihal merefleksi ke dalam diri selama ini kira-kira benih-benih apa yang telah ditabur ke dalam ladang batin. Kemudian menguatkan diri, semangat, menumbuhkan juga aspirasi baik dan dengan tekad melangkah. Karena hari ini setiap pesan-pesan tayangan murid-murid Buddha, murid-murid utama Buddha itu supaya bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya, jika dipraktekkan. Nah, kemudian yang di penghujung yang saya dapatkan adalah perihal Wakula, yang Arya Wakula. Ini salah satu murid utama Buddha, berarti juga pernah hidup sosoknya di dalam dunia ini. Yang Arya Wakula bahkan kan dalam tayangan hari ini disampaikan bisa hidup hingga berapa ratusan tahun gitu ya, 106 tahun. Izinnya sepertinya seperti itu. Jika kurang tepat mohon dimaafkan ya. Kemudian yang saya dapatkan ini berarti ini pernah hidup sosoknya tersebut gitu, dalam arti tadi soalnya di dalam tayangan dikatakan pada saat masih kecil dimasukkan ke dalam tungku, dimakan ikan dan sebagainya gitu Sesyong. Jadi saya membayangkan kalau kondisi demikian bagaimana gitu ya perawakannya, entah sudah seperti apa gitu perawakannya kalau secara logika. Karena kan hari ini ada disampaikan Wakula yang dikenal sebagai rupa yang bermartabat, berparas baik, bermarga ganda. Nah, ini yang saya dapatkan. Jadi perihal itu sebenarnya apa yang hendak disampaikan, bukan sekedar penampilan luar fisik, mungkin ada lebih kepada di mana pembinaan diri sehingga mendapatkan juga selain jalinan jodoh mendapatkan nama seperti itu dengan arti seperti itu. Kemudian yang saya dapatkan adalah di dalam tayangan juga disampaikan, diperlihatkan Wakula yang waktu masih kecil itu yang polos gitu, yang kalau orang bilang ya tancun, orang yang bisa tancun itu polos gitu. Nah, tetap menjalani hidupnya bertahan sesuai jalinan jodohnya. Jadi tadi juga tidak ada diinformasikan gitu, memang sikap batinnya bagaimana gitu, Wakula kecil dalam menghadapi cobaan-cobaan, rintangan-rintangannya itu ada pertanyaan di dalam diri saya. Tetapi yang pasti yang saya dapatkan dalam tayangan, Wakula setelah membayar, mungkin dikatakan izinnya membayar hutang-hutang karmanya tersebut, bisa selalu selamat. Itu kan dari bencana tersebut yang tadi dalam tayangan. Nah, ada disampaikan karena ada timbunan dan buah karma baiknya. Jadi dalam tayangan ada pesan yang hendak disampaikan yang saya dapatkan kesan batinnya, yang Sangren ada sampaikan, yaitu mengenai terhadap orang, masalah, jauhkan dari kemelekatan. Ini juga ada disampaikan tadi Sece mengenai jauhkan dari kemelekatan, yang artinya sudah mendapatkan cobaan-cobaan begitu, yang bibi jahat tersebut, bagaimana sikap batinnya menghadapi segala percobaan tersebut. Gitu. Yang pasti hingga dapat dikenal sebagai murid utama Buddha yang rupa bermartabat, berparas baik, bermarga ganda, ini tentunya ada di dalamnya pembinaan. Ada menjalin jodoh baik, yang ada tadi benih baik bertemu kondisi baik. Kemudian saya juga sepaham dengan Sesyung,
Jadi semakin memperkuat keyakinan benar bahwa Ceci dengan misi-misinya yang dibentangkan itu ada landasan prinsip kebenaran di baliknya. Itu kalau dipahami, oh mungkin itu salah satu yang dimana kita bisa lihat relawan-relawan atau bodhisatwa dunia, insan-insan yang begitu semangat menggenggam waktu ya. Itu mungkin ya. Mungkin gitu. Itu Sejong mungkin kangen taja. Kan ya si Rosi ya, maka itu kita belajar terus ya, belajar dan belajar. Jadi seperti siapa tadi, Kaustila ya, yang Arya Maha Kaustila, karena suka berdebat ya, untuk memenangkan perdebatan di akhir belajar. Nah, jadi berdebat juga ya ada sisi baiknya juga ya. Jadi selalu ada sisi baik yang kalau kita lihat, karena suka berdebat jadi dia mau belajar, belajar dan belajar bagaimana memahami. Ya, walaupun memang dalam belajar itu kita kalau baca buku dari buku ya, baca yang di belakang, yang di depan udah lupa. Ya, jadi demikian memang semuanya adalah alami ya. Manusia begitu banyak lupa. Tapi ada nggak yang nggak bisa lupa? Ada ya, kayak Ananda tuh kan Buddha ngomong apa katanya beliau nggak lupa. Dan cerita-cerita yang disuguhkan kepada kita semua itu, kalau tadi Sece Rossi bilang, wah itu udah masuk ke air mendidih, di tungku api, ya jasmani seperti apa tuh ya, udah habis dong ya. Kalau di dalam logika yang sekarang itu ya demikian. Tapi ini kan namanya cerita ya, legenda atau bukan, ataupun ya maksud dari tujuan cerita itu adalah bahwa orang ini memiliki karma baik yang begitu luar biasanya ya, sehingga dikatakan masuk tungku api itu semua nggak mati. Jadi bukan soal logikanya di sini ya. Kalau logika memang cerita zaman dulu itu mungkin diceritakan supaya orang-orang tuh sangat terkesan ya. Jadi ada hiperbola ya. Kalau bahasa itu di hiperbola, dibesar-besarkan. Jadi bukan maksudnya mau membesarkan masalah itu, tapi inti daripada makna daripada apa namanya yang mau disampaikan adalah karma baik begitu bisa melindunginya. Ya, jadi demikian. Kalau kita pakai logika, logika nggak masuk. Wah, mana sih? Ya, udah ditungku api ya. Kalaupun nggak mati juga itu pasti badannya sudah hancur itu ya. Luka bakar. Kita tahu kalau di rumah sakit luka bakar itu wah bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi memang di sini kalau cerita-cerita itu kebanyakan kita harus ambil intinya, maknanya. Itulah juga makanya ada 4 kefasihan yang tadi di-sharingkan oleh Sung Ong ya. Jadi dhamma tanpa rintangan, makna tanpa rintangan. Jadi ketika kita mendengarkan cerita-cerita dari master ya, terutama ini ya, banyak hal yang nggak masuk logika kadang-kadang, tapi makna daripada cerita itu yang penting, bukan bagaimana ini kok logikanya kok gini ya, ya seperti burung berbicara lah, ini itu kan ya semuanya kan adalah hanya sebagai suatu apa seni seni dalam menyampaikan sebuah maksud ya, ya jadi dibungkus dengan seni, dengan kata-kata, dengan apa namanya cerita-cerita yang bisa membuat orang-orang itu lebih terkesan ya. Jadi menggunakan itu namanya seni, apa prosa atau apa namanya ya, ya ya seni tulis menulis lah begitu ya, banyak ya. Untuk menggambarkan sebuah keindahan juga kan banyak kata-kata yang dihiperbola ya, menggambarkan sebuah kecantikan, bahkan sebuah langkahnya gemulai bagaikan harimau lapar gitu ya. Wah itu ya, jadi diambil dari sana banyak ya. Wah, apa alisnya bagaikan semut yang berarak, aduh, waduh, semut hitam yang berbaris hitam bagus. Jadi demikian ya di hiperbola. Jadi yang penting adalah maknanya. Maka itu tadi ada 4 kefasihan, dhamma tanpa rintangan, makna tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, dan bisa menyampaikan juga dengan tanpa rintangan. Inilah yang kita semua juga belajar terus ya.
Jadi yang mau kita pelajari banyak sekali, luas sekali. Ya, dan ini ada Jangka Wijaya yang sudah resen. Silakan Jangka Wijaya. Pagi. Udah Pagi, Susyong. udah di Jakarta. Udah di Jakarta sih, ada nongol juga. Ya, di Jakarta. Kan, Bicara tentang berdebat ini adalah hal yang cukup lucu ya. Berdebat dalam Dharma ya. Sebenarnya kalau bicara tentang debat ya, ya itu menurut saya adalah hal yang biasa sih. Dalam Dharma, ada nggak debatnya? Ada. Bahkan kalau Sesung Secemban, kalau ke Malang, ke vihara yang di Malang, ataupun yang ke India, yang pokoknya aliran Tibet, debat itu adalah hal biasa. Yang didebatkan itu adalah the Dharma. Dharma diperdebatkan. Bayangin sutra, itu diperdebatkan. Tapi diperdebatkan itu ada motivasinya. Motivasi atau niat-niatnya apa? Hanya buka POV. Bukan untuk bukan untuk ego saya. Pandangan gue bener loh. Nah, kayak gitu. Begitu juga dengan mungkin kalau siapa itu ya, kalau dengar cerita siapa ya, Xian Chang ya, biksu Xian Chang dari China ke India, kan kuliah kan di India juga ada juga ujiannya debat katanya, kayak gitu ya, itu boleh percaya boleh enggak ya. Tapi balik lagi lah, soal di sinilah ya, itu just a story ya. Gimana debatnya? Karena saya nggak pernah jadi biksu, jadi no comment. Ya, yang pasti itu mereka lagi debat dharma, kita jangan ikut campur, itu aja, itu bagian dari ujian, intinya itu ya. Gimana rasanya, I have no comment sampai di sini. Tapi bicara tentang sharing pendapat ya, sebenarnya ini yang saya sadari ya, ini saya ngaku dosa juga untuk diriku sendiri juga. Pertama soal debat ya, mau di forum Shinfa bedah buku, selalu bersilangan pendapat nggak? Jawabannya selalu. Ditambah lagi juga saya, ya mungkin kalau dibilang oleh Pak Madiono ya, si kontrarian, suka menceritakan sesuatu yang tidak mainstream, sesuatu cerita yang lain daripada yang lain seperti itu. Tapi ya mungkin juga jujur aja memang ada yang merasa sebel, ada yang merasa gimana seperti itu. Ya saya harus berterus terang aja. Tapi apakah debat ini yang menjadi pertanyaan bisa menjadi karma baik atau karma buruk? Nah, ini juga agak sedikit tricky. Debat itu bisa juga jadi karma baik jikalau motivasinya. Kalau ada motivasinya benar. Tapi debatnya dalam konteks positif. Seperti saya lah. Selama ini, udah beberapa tahun ini, saya debat. Tapi selalu menghasilkan karma buruk. Makanya omongan saya disela-sela dulu. Kenapa? Karena niat saya, sewaktu saya sharing, suka mendebatkan dan pengen debat itu dalam konteks gua paling benar lu salah. Itulah niat saya dan jelas niat yang tidak benar dan jangan ditiru. Akhirnya ya saya beberapa tahun ini juga berpikir juga, boleh nggak sih saya berpikir kritis? Ya boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Walaupun juga omongan saya melebar, itu kelemahan saya. Tapi berpikir kritis itu motivasi lu buat apa? Niat lu apa? Kalau niat memberikan clarity atau clearance kepada orang lain, ya go ahead. Tapi kalau cuma niatku pengen pintar, nah itu juga karma buruk juga bagi saya. Jadi action sama, niat yang menentukan. Makanya ya ini saya juga lupa juga, set to mindset juga. Aku lupa lagi, astaga. Set to mindset. Ya saya tetap memang mohon maaf ya, saya memang berusaha untuk kritis ya. Tapi POV saya apa ya, my mindset sedang saya menyesuaikan supaya ya mungkin omongan saya bisa menambah pengetahuan, bisa menambah POV, walaupun juga POV saya belum tentu benar, tapi at least menambah POV, seperti itu, point of view.
Lalu yang kedua juga pertanyaan. Ya, memang saya terkenal dengan pertanyaan yang iseng ya. Komplain juga iya. Tapi saya juga berpikir-pikir juga ya. Jangka, lu tanya buat apa sih? Seperti itu kira-kira ada yang bilang ke saya. Akhirnya saya berpikir juga, ya saya dengan kesadaran saya sendiri coba bertobat lah. Masih bertanya, masih bertanya, ya masih bertanya. Masih bertanya. Tapi cobalah mungkin ya pertanyaannya ya mungkin pertanyaan berguna. Bukan pertanyaan-pertanyaan usilan seperti itu. Dan juga ya beberapa pertanyaan-pertanyaan juga saya juga berusaha untuk sensor seperti itu. Saya tanya dulu, ini ya pantas nggak ditanyakan seperti itu kira-kira. Dan juga ada juga pertanyaan juga mau nggak mau haruslah japri seperti itu ya. Memang saya dapat arahan seperti itu dan juga pikir ada benar juga ya. Saya juga berusaha menerapkan. Dan juga yang paling penting itu ya bicara soal bertanya ya. Mungkin juga saya belajar juga ya walaupun sebenarnya mungkin kita berada dalam budaya timur ya. Budaya timur itu kadang kalau orang bertanya ada rasa sebel seperti itu, guru marah juga ada hal yang biasa. Ada juga marah, jangan dikira ataupun orang tua marah bertanya dianggap mindset apa ya, bertanya dianggap menentang ya please jangan dijak seperti itu. Mungkin ada juga orang bertanya hanya ingin tahu ya, bukan bertanya untuk berdebat ataupun meragukan. Cobalah untuk menjadi sisi mereka, tujuan mereka bertanya itu untuk apa? Seperti itu, bukan bertanya untuk curiga, bukan bertanya untuk apa, tapi bertanya untuk clarity. Jadi soal bertanya ini kita jangan pernah judgment, tapi kita coba pahami motivasinya. Seperti itu, jangan merasa kayak kayak aku ajari ke orang ini, orang bertanya kepada saya, walaupun bertanya itu pertanyaan yang maaf ya, silly question, pertanyaan yang kurang berbobot. Kita sebagai instruktur ya, atau sebagai dosen pengampu, ini kita belajar dari adopsi budaya barat. Adopsi budaya barat berkata, there is no such a silly question. Tidak ada pertanyaan yang, maaf kata, goblok. Nggak ada. Orang bertanya supaya lebih mengerti, dan jika ada pendapat sendiri, itu cobalah kita hargai dari POV-nya. Makanya budaya barat itu ya mungkin ya salah satu faktor edukasi juga, mereka berani bertanya, mereka berani mengutarakan pendapat. Mungkin kalau di budaya timur ya saya maklum lah ya, harus jadi penurut. Kalau bertanya soalnya dianggap membangkang, padahal belum tentu juga. Orang mungkin bertanya hanya pengen tahu, pengen lebih clear seperti itu ya. Tapi intinya begitulah. Bertanya salah nggak? Tidak salah. Tapi motivasi kamu tuh apa? Tolong direnungkan. Kalau misalkan renungnya pengen tahu tujuannya buat apa? Supaya menambah keyakinan, supaya apa? Bukan iseng. Ya, saya sekarang udah berusaha untuk tobat bertanya, pertama di forum Sinfas yang berdoa untuk bukan hanya sekedar iseng. Saya udah berusaha untuk menyesuaikan dan membuangnya. Sekian dulu ya. Walaupun mohon maaf pertanyaannya masih kurang pantas. Karena sorry, Ah, dulu ya. kan sising jangka. Nah ya, ini kan juga membuka kasanah kita juga ya. Jadi bertanya itu motivasinya apa ya? Banyak loh ya. Memang ada yang bertanya hanya sekedar mau tahu, ada yang bertanya kepada kepengen mendapatkan kejelasan ya, mau tahu mendapatkan kejelasan, ada yang mau mendapatkan pembenaran, ada yang mencari kebenaran ya. Jadi ada yang hanya sekedar mau berdebat, mencari apa aku lebih pintar gitu ya. Banyak sekali pertanyaan, tapi nggak apa-apa ya, memang pertanyaan-pertanyaan itu juga yang membuat kita akan menjadi lebih dewasa, menjadi lebih cermat, menjadi lebih teliti ya, karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita menjadi juga nggak boleh sembarangan menjawab ya kan. Jadi menjawab harus betul-betul ada referensinya, ada apa kebenaran yang mau kita sampaikan ya, bukan asal ngarang-ngarang dan lain-lain tentunya. Dan itu semua adalah bisa kita ini dengan uh, men, mengambil positifnya ya, belajar menjadi belajar ya. Jadi memang di dalam kehidupan ini kita harus terus belajar terus ya. Jadi bahwa
Tidak ada yang tidak baik. Ya. Seperti air, ya. Air itu bagus ya, baik ada kehidupan. Lumpur, lumpur itu juga bagus ya. Bahkan apa namanya bunga teratai bisa apa namanya itu bisa tumbuh di lumpur. Tapi kalau lumpurnya udah kebanyakan ya, seperti banjir bandang menghancurkan. Api ya, api bisa menjadi apa? Karena ada api kita bisa ada terang, bisa ada menyalakan pelita kan, bisa menyalakan kompor, bisa buat masak dan lain-lain. Tapi kalau apinya sudah terlalu besar, itu akan membakar. Jadi segala sesuatu itu sebetulnya ya baik adanya, tapi harus selaras. Seperti Master bilang, 4 unsur kalau tidak selaras, ya begitu. Jadi semuanya adalah keselarasan. Pertanyaan-pertanyaan baik, tapi kalau pertanyaannya sudah sampai yang kemana-mana, yang membuat semua menjadi kekacauan, nah itu kan jadi nggak bagus ya. Jadi sama, lumpur menjadi banjir bandang, api menjadi kebakaran. Kalau kayak di tempat-tempat yang itu ada bushfire lagi ya, bushfire. Kalau nggak salah bushfire ya, namanya betul nggak ya? Kebakaran dari semak-semak yang akhir menjadi kebakaran hutan. Dan itu tadinya setitik kecil api saja. Jadi memang harus waspada. Kita harus selalu mewaspadai. Jadi kalau mau bertanya, kita waspada. Mau menjawab, kita juga waspada. Jangan asal jawab. Lebih baik tidak menjawab daripada jawab asal-asalan. Gitu ya. Dan bertanya juga lebih baik jangan bertanya kalau tanyanya asal-asalan. Ya, sama aja begitu ya. Semuanya adalah baik ya. Demikian. Jadi semua kita bisa dapatkan pelajaran-pelajaran. Baik, kita masuk ke sesi kuis ya. Host minta Tidur sama bantuannya. siapa, Sukses? Siap, Mak? Ya, ini harus di-mute dulu ya. Oke, baik. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone ya dengan format jawaban, nomor soal jawaban ya 1D 2A. Demikian tentunya kita semua sudah tahu ya kan. Mari kita mulai. Kuis yang pertama. Inti ajaran yang paling ditekankan dalam teks adalah tentang A. Pentingnya meditasi duduk, B. Hukum sebab dan akibat dalam kehidupan, C. Keutamaan hidup menyendiri, D. Kehebatan berdebat para biksu, E. Sejarah pendudukan Jepang. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah hukum sebab dan akibat dalam kehidupan. Oke, yang kedua. Mengapa seseorang bisa merasa suka atau tidak suka ketika mendengar siapa yang akan datang menemuinya? A. Karena watak bawaan sejak lahir. B. Karena pengaruh lingkungan sekitar. C. Karena kebiasaan masa kini. D. Karena adanya sebab dan kondisi dari masa lalu. E. Karena perasaan sesaat yang muncul tiba-tiba. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah karena adanya sebab dan kondisi dari masa lalu. Yang ketiga, dalam kisah burung dan semut, burung akhirnya selamat karena A. Ia terbang lebih cepat dari peluru, B. Pemburu tidak jadi menembak, C. Semut menggigit pemburu sebagai balasan, D. Burung pernah menyelamatkan semut-semut dari bahaya air, E. Senapan pemburu rusak. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah burung pernah menyelamatkan semut-semut dari bahaya air. Yang keempat, menurut episode ini, salah satu cara memperpanjang berkah dan usia panjang adalah dengan A. Rajin berdebat dan belajar kitab, B. Menyendiri dan menghindari manusia, C. Menyelamatkan dan menghormati kehidupan, D. Mengejar kekayaan duniawi, E. Menjalani hidup tanpa penderitaan. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah menyelamatkan dan menghormati kehidupan. Yang kelima, penyebab utama Wakula memperoleh berkah panjang umur hingga 91 kalpa adalah A. Memberi obat dan buah kepada biksu yang sakit serta merawatnya, B. Rajin bermeditasi di hutan, C. Terlahir di keluarga Brahmana, D. Menyelamatkan banyak hewan, E. Memiliki rupa yang rupawan. Silakan dijawab.
5, 4, 3, 2, 1, close ya. Semua sudah menyimak ceritanya tadi ya, memberi obat dan buah kepada biksu yang sakit serta merawatnya. Ya, mengapa Mahakaustila akhirnya mengakui kebijaksanaan Buddha dan menjadi muridnya? A. Karena tidak mampu mengalahkan Sariputra. Karena kalah debat di hadapan orang banyak. C. Karena kitab yang dipelajarinya terlupakan. D. Karena disarankan oleh kakak perempuannya. E. Karena tidak dapat menjawab pertanyaan Buddha tentang menerima atau tidak menerima Dharma. Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah karena tidak dapat menjawab pertanyaan Buddha tentang menerima atau tidak menerima Dharma. Ya. Demikian 6 buah pertanyaan sudah kita jawab dengan baik. Tapi host saya mohon coba pertanyaan kelima tadi ditampilkan kembali. Pertanyaan yang kelima. Penyebab utama Wakula memperoleh berkah panjang umur hingga 91 kalpa. Di sini bukan umurnya jadi 91 kalpa ya. Selama 91 kalpa dia memiliki berkah panjang umur. Ya, jadi ada takutnya ini ada yang salah. Oh, berkah panjang umur hingga 91 kalpa, bukan panjang umurnya 91 kalpa, tapi selama 91 kalpa kehidupan dia memiliki berkah mendapatkan panjang umur. Demikian ya. Oke, itu. Baik, sambil menunggu nama-nama pemenang yang akan ditayangkan, mari kita kembali ke sesi sharing. Silakan Susun Sece. Ya, Gunawati Sece silakan. Selamat pagi, Sesiung Hoplai. Pagi Sece. Kaise. Selamat pagi, Sesiung Secie semua. Selalu sehat dan sukacita kita di dalam Dharma. Sadu, Ya, sadu. jadi berkah ya. Berkah harus diciptakan sendiri ya. Memang nggak mungkin ya kita minta tolong sama orang lain. Berikan dong saya berkah ya. Jadi mohon maaf ya, pada umumnya orang itu ya termasuk saya ya selalu memohon ya, selalu memohon setiap hari, rajin berdoa ya. Nanti malam juga berdoa lagi, bahkan kalau perlu siang juga berdoa lagi. Aduh, mohon Buddha berikanlah saya kesehatan, panjang umur, kekuatan, rezeki yang berlimpah. Wah, semua dah permintaan yang begitu banyak ya. Setelah memahami ya pembabaran Dharma Master ya, wah, setiap pagi, siang, sore memohon terus ya. Kadang-kadang 3 pintu karma kita nggak pernah jaga ya. Kemudian 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya ya termasuk sila, samadhi dan kebijaksanaan ya. Juga kita tidak paham gitu ya. Apalagi mempraktekkan ya. Paham aja enggak ya sangat sulit untuk dipraktekkan ya, untuk melakukan action, melakukan tindakan nyata ya. Nah, itulah makanya jadi kita jangan hanya memohon ya, tapi kita juga memohon boleh ya. Tapi saya sudah banyak memohon, saya sudah banyak praktek dengan tindakan nyata. Tapi kenapa ya kehidupan saya biasa-biasa saja gitu ya. Ya itulah, jadi memang semua harus kita sadari ya. Tadi Master juga sudah banyak membabarkan ya, dari sangat kangen juga ya kepada Jiwe Sesiung ya. Ya sudah banyak menjelaskan tentang ya itu adanya sebab dan kondisi ya. Jadi kenapa sih kita dengar hari ini si A mau datang, oh sukacita, asik nih kita ketemu kangen ya, sudah lama gitu ya. Begitu mendengar si B, aduh kenapa sih dia datang ya, saya kurang suka gitu. Nah itulah ya, jadi begitu kita banyak mendengar kemudian memahami ya khususnya ya saya ya
mau merubah ya, mau merubah tabiat-tabiat buruk, sifat-sifat buruk kita ya. Yang awalnya kedatangan seorang yang kita tidak sukai itu rasanya kok nggak, aduh kenapa sih dia datang, paling juga ada sesuatu deh pasti. Nah itulah ya, selalu menjas orang, melabel orang ya, selalu apa ya, itu apa, menilai ya, menilai orang yang negatif-negatif ya. Jadi makanya dengan banyaknya belajar ya, mau merubah pandangan yang negatif menjadi yang positif ya. Ya kita juga Master selalu mengatakan harus selalu waspada ya. Waspada boleh tapi jangan curiga ya. Kita jangan selalu melabel orang yang begini, yang begitu ya. Nah, itu yang kesan batin yang bisa saya sharingkan ya, Sesiung Hoklai. Tolong dilengkapi, tolong diperbaiki, tolong supaya lebih mengerti gitu ya apa yang saya sharingkan. Terus ini Sesiung Hoklai, saya ingin bertanya ya. Kalau menurut pandangan saya kan kalau berbuat baik itu kan pasti bajik gitu ya, nggak tahunya itu perbedaannya apa ya. Nah, cuma selama ini ya menurut saya kalau kita mungkin kalau berbuat baik saja tanpa ketulusan hati itu namanya belum bajik gitu kali ya. Jadi mohon ya apa Sesiung Hoklai dijelaskan antara baik dan bajik ya. Karena saya sih ingin belajar terus bagaimana supaya menjadi orang yang bajik dan bijaksana. Ya, kan ya Sesiung Hoklai izin diberikan pengertian supaya saya bisa lebih memahami antara baik dan bajik. Kan Sesiung Hoklai, kan Sesiung Secie semua. Dan Sece Gunawati yang sudah sharing ya. Nah ini ya jadi apa, sangat apa low profile yang namanya ya Sece Gunawati ya. Dari sharing-sharingnya setiap hari kita tahu ya sharing-sharingnya penuh dengan apa namanya inspirasi ya. Inspirasi itu inspirasi ya, kebaikan, inspirasi kebajikan ya sebetulnya ya. Jadi Sece Gunawati sudah melakukan tetapi kepengen dapat apa ininya ya katanya ya. Nah, mungkin ini Sesiung Ong nih yang lebih tepat nih ya. Karena tadi Sesiung Ong sudah memberikan sharingnya tentang kebajikan. Sesiung Ong apakah masih bersama kita? Ya, selamat pagi Hoklai Nah, Sesiung. silahkan Sesiung Ong. Kan Kanan ya, Sesiung kanan, Sesiung Secie. Ya, kanan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Kanan ya Gunawati Secie, kanan Sesiung Secie. Ya memang, mohon maaf ya, tentang kebaikan dan kebajikan ini ya. Kebaikan ya kita tahu, kita mengenai kebajikan ya. Kalau kebaikan bisa untuk diri kita sendiri. Namun kebajikan itu adalah satu perbuatan yang perbuatan, pikiran juga disertai. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, ada orang berbuat baik, perbuatannya kita lihat baik, ya mohon maaf, namun pikirannya mohon maaf ya, mungkin ada yang kurang baik gitu ya. Sedangkan kalau kebajikan adalah pikiran, perbuatan, ucapan itu adalah baik dan juga bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Oleh sebab itulah kita di jalan Bodhisattva dunia ini adalah memberikan kebaikan bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kebaikan kepada orang lain dan juga kebaikan semua makhluk. Demikian yang saya pahami ya Susil, tolong apa kalau ada kekurangan apa, tolong ditambahkan Hoklai Susil. Ya, kanan Sung Sice kanan. Ya, kanan ya Ong Sesiung ya. Jadi kebajikan tadi Ong Sesiung bilang jadi pikirannya itu juga ya harus selalu ya itu tadi menghormati kehidupan ya itu kan juga kebajikan ya namanya menghormati kehidupan. Jadi kita juga memiliki empati. Empati itu kan bukan cuma hanya ingin melakukan hal yang baik tapi kita betul-betul merasakan apa sih yang dirasakan oleh pihak yang menerima empati kita ya seperti itu. Jadi kita yang melakukan itu betul-betul harus berpikir dengan
baik juga. Jadi bukan memberi tapi pikirannya nih orang selalu maunya dikasih mulu, keenakan aja. Itu ya, berbuat baik tapi tidak bajik ya. Menurut saya juga demikian sih ya. Dan mohon maaf nih kalau masih kurang lengkap juga ya. Tapi memang semua itu praktek ya. Nanti kalau pada saat praktek-prakteknya sebetulnya kita akan bisa mempraktekannya dengan baik. Jadi ya semoga C. Gunawati bisa memahami dengan lebih baik ya. Kangen Sesiung. Ini si C. Gunawati udah bisa berenang, tapi mau tanya berenangnya kalau begini benar nggak sih, berenangnya begini benar sih. Tapi udah berenang ini ya. Ya demikian. Baik. Kangen Sesiung. Ya kan ada lagi Sesiung Secie? Oke, baik kalau tidak ada kita akan memasuki kosakata ya. Apakah ada kosakata hari ini, Host? Lupa saya, kayaknya ada ya. Sesiung, pemenangnya belum maaf disebutin. ya, saya baru ini pemenangnya belum saya bacain. Sorry, maaf. Host, tolong. Aduh, ya selamat ya kepada M. Ridwansyah Sesiung dari Barat 2, Eng Muk Yen Sece dari Tebing Tinggi, Anglia Saputra Sesiung dari Utara 2, Bun Beng Sesiung Medan, Teno Pita Sece dari Timur, Herbert Leonardi Sesiung dari Medan. Apakah Iya, ada Bobo. Sesiung Bobo Sece sama ini? siapa? Apakah ada Sesiung Sece sini yang mau sharing? Silahkan. Sesiung saya, Sesiung Holai. Oh ya, silakan, Sesiung. Ya, Kangen ya, Sesiung, Kangen Sangren. Jadi ya memang baik kita melakukan amal, ya, melakukan pelestarian lingkungan, bakti sosial dan sebagainya itu memang tujuan master itu hanya satu ya, bagaimana supaya kita bisa mengikis ya keserakahan, kebencian dan kebodohan batin kita. Ya, jadi sesuai dengan Dhammapada kan kata Sang Buddha bahwa keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin adalah bencana bagi manusia. Jadi ketika kita melakukan berbagai kegiatan, ya sebenarnya Master juga menginginkan ya, supaya kita terbebas ya, terhindar dari bencana. Seperti kata Master ya, insan po cincai. Jadi satu niat baik menghapus ya banyak bencana gitu. Jadi pada akhirnya setelah saya renungkan ya ada 3 hal yang berarti. Jadi yang pertama seberapa banyak yang kita mencintai ya. Yang kedua seberapa besar ya, seberapa lembut kita menjalani hidup ini. Dan terakhir adalah seberapa ikhlas ya kita merelakan sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk kita gitu. Karena sesiung oleh karena. Karena Sesiung ya ikhlas ya, bajik itu ya ikhlas tuh, orang yang ikhlas ya, memberi, ikhlas menerima itu kebajikan juga ya. Jadi seperti itu yang saya pahami. Ada lagi yang lain yang mau sharing? Hari ini hari libur nggak apa-apa kali ya, siang sedikit. Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ya baik kita lanjut ke kosakata ya.感恩师公上人开示，感恩师故事婆。Sing Si Miao Lian Hua, Shin Fa Xiang Yi Hui, Kosakata Shin Fa Xiang, Bab 1, Pendahuluan, Episode 49. Bo Qi Luo, Mo He Qi Ci Luo, Fakula dan Mahakaustila. Bao Qi Luo, Fakula. 日治时代 Mahakaustila. 日治时代 masa kolonial Jepang. 世貌 rupa, penampilan. Tuan Chuang agung, bermantabat, berlenteh. Feng Xiong Huaji, malapetaka berubah menjadi kemujuran. Guntang, panas mendidih.
Fu Fa Zhang, penerus dari perbendaharaan Dhamma. Chong Yao, mati muda, mati pradini, kematian lebih cepat. Xuan Ji, hidup menyendiri. Pu Ji, tidak sembrono, tidak terburu-buru, teliti. Wai Sheng, keponakan laki-laki, putra dari saudara perempuan. Kan Enshi Kusipo, 早上好。好，感恩小菩萨，早上好。Baik, Sisung Sije, mari kita sama-sama berdiri, tangan bersikap anjali, ya. 向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯，阿弥陀佛。Oke, semuanya, sampai jumpa besok. Kangen semuanya, sehat selalu. Siang Hoklai, kan enta cha. Bye. Cảm ơn sư兄sư姐。 隔着山，隔着海，隔千里，隔不了思念伤人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你无怨无悔走下去。守着灵，守着一念心，一念心化为相识之情。漂泊他乡的心却今夕在此境，佛心事只在千万里。仰望天际，俯视无垠大地，上人悲心无远近。走您坚定要走的路，抚慰您要抚慰的苦。做您所说，行您所行道理，但愿上人莫关心，要愿心依然相信，思念心依然相近，紧紧追随您。隔着山，隔着海，隔千里，隔不了思念伤人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你无怨无悔走下去。守着您，守着一念心，一念心化为相识之情。漂泊他乡的心却今夕在此境，
佛心事只在千万里。仰望天际，俯视无垠大地，上人悲心无远近。走您坚定要走的路，抚慰您要抚慰的苦。做您所说，行您所行道理。但愿上人莫挂心，要愿心依然相信，相信思念心。